Halo Sobat Ais, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang IPS atau Earning Per Share. Nah, apa sih itu IPS? Mari kita simak video selanjutnya. IPS atau earning per share adalah laba yang diperoleh dari setiap lembar saham. Nah, setelah kita tahu apa itu IPS, selanjutnya apa itu IPS pada struktur modal sederhana. Artinya, hanya terdiri dari saham biasa dan mungkin saham preferred. Tidak ada munculnya saham biasa yang berasal dari konversi ataupun pelaksanaan hak lainnya. Rumus IPS sederhana sendiri yaitu kurangkan laba bersih tahun berjalan dengan dividen saham preferred untuk menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Lalu, dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Sebelum kita menghitungnya terlebih dahulu, kita harus mengetahui berapa rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Mari kita bahas lebih lanjut dengan contoh soal berikut ini. Pertama, contoh mencari rata-rata tertimbang saham beredar. Pada 1 Januari, saldo awal saham yang beredar sebesar 90.000 lembar. 1 April, diterbitkan 30.000 lembar saham secara tunai. Pada 1 Juli, dibeli 39.000 lembar. Dan pada tanggal 1 November, diterbitkan 60.000 lembar saham secara tunai. Berapa rata-rata tertimbang saham yang beredar? Nah, mari kita hitung terlebih dahulu. Pada 1 Januari, saldo awal sebesar 90.000 lembar. Dan tanggal 1 April, diterbitkan 30.000 lembar saham secara tunai. Berarti, 90.000 lembar saldo awal ditambah dengan 30.000 lembar saham yang diterbitkan. Maka totalnya adalah 120.000 lembar. Pada tanggal 1 Juli, dibeli 39.000 lembar. Saldo 120.000 lembar dikurangkan dengan pembelian 39.000 lembar tersebut dan didapatkan hasil 81.000 lembar. Pada tanggal 1 November dikeluarkan 60.000 lembar saham secara tunai. Saldo 81.000 lembar ditambah dengan 60.000 lembar pada tanggal 1 November, sehingga saldo akhir yang didapat pada tanggal 31 Desember sebanyak 141.000 lembar. Nah, sekarang kita mencari rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Pada 1 Januari sampai 1 April, saham yang beredar sebanyak 90.000 lembar. Bagian dari tahun 3/12. Bagian dari tahun ini diperoleh dari jumlah bulan selama tanggal 1 Januari sampai 1 April. Saham tertimbang sebesar 22.500 didapat dari saham yang beredar sebanyak 90.000 lembar dikalikan dengan 3/12, maka didapat hasil 22.000 lembar 22.500. Pada 1 April sampai 1 Juli, saham yang beredar sebanyak 120.000 lembar, bagian dari tahun 3/12, dan saham yang tertimbang adalah sebesar 30.000 lembar. Pada 1 Juli sampai 1 November, saham yang beredar sebanyak 81.000 lembar, bagian dari tahun 4/12, diperoleh dari bulan 1 Juli sampai 1 November, dan saham yang tertimbang sebesar 27.000 lembar didapat dari saham yang beredar 81.000 lembar dikalikan dengan 4/12. Pada 1 November sampai 31 Desember, saham yang beredar sebanyak 141.000 lembar, bagian dari tahun 2/12, dan saham tertimbang 23.500 didapat dari saham yang beredar sebanyak 141.000 lembar dikalikan 2/12. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar yaitu sebanyak 103.000 lembar didapat dari tambahan masing-masing dari saham tertimbang.
Contoh yang kedua adalah mencari rata-rata tertimbang saham beredar jika ada stok dividen. Pada 1 Januari, saldo awal saham yang beredar 100.000 lembar. 1 Maret diterbitkan 20.000 lembar secara tunai. 1 Juni stok dividen sebesar 50%. 1 November diterbitkan 30.000 lembar secara tunai. Berapa rata-rata saham yang beredar? Pada 1 Januari, saldo awal sebesar 100.000 lembar ditambah dengan 1 Maret yaitu 20.000 lembar, sehingga 1 Maret saldo berjumlah 120.000 lembar. Pada tanggal 1 Juni dikeluarkan 60.000 lembar berasal dari 50% dividen saham. Maka saldo pada 1 Juni sebesar 180.000 lembar. Pada 1 November dikeluarkan 30.000 lembar tunai. Maka 180.000 lembar ditambah dengan 130.000 lembar, sehingga saldo akhir 31 Desember sebanyak 210.000 lembar. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Sama seperti contoh yang pada nomor 1, bedanya di sini ada penetapan kembali. Pada bagian penetapan kembali, di tanggal 1 Juni, perusahaan membagikan dividen saham atas 120.000 lembar sebesar 50%, maka ada penambahan 60.000 lembar. Karena share dividennya 50%, maka pasca share dividen tersebut, jumlah saham yang dimiliki menjadi 100% ditambah 50% atau 150% atau 1,5 kali lipat. Ada 180.000 lembar dan 210.000 lembar sudah termasuk adanya dividen saham. Nah, sementara yang 100.000 lembar sama 120.000 lembar belum. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian atau penetapan kembali agar semuanya berbobot sama. Maka perhitungannya adalah tertimbang beredar pada 1 Januari sampai 1 Maret sebanyak saham tertimbangnya yaitu 25.000 lembar. Pada 1 Maret sampai 1 Juni saham tertimbangnya 45.000 lembar. 1 Juni sampai 1 November sebanyak 75.000 lembar. 1 November sampai 31 Desember 35.000 lembar. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar adalah 180.000 lembar. Contoh yang ketiga adalah mencari rata-rata tertimbang saham beredar jika ada stock split. Pada 1 Januari, saldo awal sebesar 180.000 lembar. Dan 1 Mei dibeli 30.000 lembar saham treasury, sehingga saldo saham beredar 1 Mei sebanyak 150.000 lembar. 1 Juli ada tambahan 300.000 lembar stock split. Artinya 1 lembar dipecah menjadi 3, sehingga saldo saham beredar pada 1 Juli yaitu 150.000 lembar ditambah dengan 300.000 lembar, sehingga totalnya 450.000 lembar. Dan 31 Desember dikeluarkan 50.000 lembar tunai. Maka 450.000 lembar ditambah dengan 50.000 lembar, sehingga saldo akhirnya adalah 500.000 lembar. Berikut perhitungan rata-rata tertimbang saham yang beredar dengan stock split. Pada 1 Januari sampai 1 Mei, saham yang beredar 180.000 lembar. Penetapan kembali 3. Penetapan kembali ini didapat dari 1 lembar dipecah menjadi 3. Bagian dari tahun 4/12, maka saham tertimbangnya yaitu 180.000 lembar berasal dari saham yang beredar dikalikan penetapan kembali dikali bagian dari tahun. 1 Mei sampai 1 Juli 150.000 lembar dikalikan penetapan kembali sebesar 3 dan dikali bagian dari tahun yaitu 2/12, sehingga saham tertimbangnya 75.000 lembar. 1 Juli sampai 31 Desember
450.000 lembar saham beredar dikalikan bagian dari tahun 6/12 sehingga saham tertimbang yaitu 225.000 lembar. Sehingga rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar yaitu 480.000 lembar.